Ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah umat, ada masalah negara, sebangsa, dan lain-lainnya. Dan ada masalah yang sifatnya umum, tetapi menyangkut diri kita masing-masing juga. Kita harus jujur saja, karena kita ingin menyelesaikan masalah harus kita identifikasi dengan sebenar-benarnya. Dan tidak perlu mencari-cari masalah baru yang tidak ada, diada-adakan, tidak perlu. Yang ada saja ini diselesaikan. Ada problem komunal, tapi menyangkut individual. Apa itu? Masalah hutang. Hutang negara kita, pengakuan Departemen Keuangan sendiri sekarang ini mencapai 6.330 sekian triliun. Ini hutang negara kita. Belum ditambah hutang BUMN. Di total 10 triliun. 1 triliun itu berapa nolnya itu? 12 ya. Kalau 10.000 triliun 12 tambah no angka 4 16. Ini problem, walaupun itu problem negara kita, menyangkut individu-individu kita. Kita ambil contoh sederhana saja ya. Saya ambil contoh sederhana. Karena hutang kita sangat besar. Bunganya saja kurang lebih 330 sekian triliun, itu bunganya. Membayar bunga saja harus hutang. Coba bayangkan, apakah tidak kena pribadi kita? Kroso tidak penjenengan? Aku kroso. Apa buktine? Pajak ya. Pajak PBB tahun 2020 saya itu membayar 877.000. 2021 naik hampir 3 kali lipat, 2.130 sekian. Coba 3 kali lipat hampir. Jadi ini problem nasional, tapi menyangkut juga problem pribadi. Padahal masyarakat kita sekarang ini penghasilannya berkurang, usahanya juga tidak lancar, ekonomi seret, tapi pajak dinaikkan. Yang paling mudah itu menaikkan pajak, tetapi itu menyesarakan rakyat. Dan utang itu, jamaah sekalian, utang riba. Namanya riba, itu jelas Al-Quran melarang, mengharamkan. Bahkan Allah menyatakan perang terhadap mereka-mereka yang makan riba, yang tetap melaksanakan riba. Allah itu 2 kali ya menyatakan perang. Pertama, menyatakan perang kepada orang-orang yang memerangi para wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Para wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Mereka yang musuhi itu Allah nyatakan perang. Yang kedua, orang-orang yang masih terus melaksanakan riba, Allah juga menyatakan perang. Bagaimana kalau Allah menyatakan perang? Musuhnya itu Allah. Kita itu segera berhenti dari riba. Baik kita sebagai pribadi, berhenti dari riba.
Nah ini kita sekarang ini, negara ini utang, dan hutangnya itu adalah riba. Problem ini sekali lagi adalah problem benar nasional, menyangkut pribadi-pribadi kita. Makanya kalau kita itu ingin menyelesaikan masalah, harus kita identifikasi apa masalahnya, dan jangan kemudian mencari-cari masalah baru yang tidak ada, diada-adakan. Problem kita itu ya utang, ekonomi, pendidikan, sosial, itu problem kita. Jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Problem kita ini adalah radikalisme. Mana radikalisme? Mana? Saya ingin tahu. Tidak ada itu. Karena mengada-ada, akhirnya apa? Kebijakan yang diambil ya keliru. Saya ambil contoh saja ya, kebijakan yang keliru itu. Kurikulum pendidikan kita sekarang ini, pendidikan agama Islam, PAI tidak ada. Yang ada adalah pendidikan agama dan budi pekerti, bukan lagi PAI. Kemudian yang namanya jihad dan khilafah dihilangkan. Padahal Bapak-bapak dan ibu sekalian, jihad dalam Islam itu tidak melahirkan teror, tidak melahirkan radikalisme, tidak. Ada yang namanya adab, ada nama adab. Dalam perang Islam itu ada namanya adab. Dan tidak ada orang Islam itu mulai nyerang musuh, tidak ada. Kalau diserang baru melawan. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Itu pun wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kalau kita lihat tafsirnya itu, bagaimana itu? Kita itu disuruh memerangi orang-orang yang memerangi kita. Kalau mereka tidak memerangi kita, kita tidak akan memerangi mereka, tidak. Itu pun tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh membunuh laki perempuan-perempuan, kecuali tentara ya, kecuali tentara. Wanita-wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, orang-orang tua nggak boleh dibunuh, bangunan tidak boleh dirusak, pohon-pohon tidak boleh ditebangi. Ini adab. Bayangkan kalau sekarang itu dihilangkan, maunya seperti apa? Kita melihat itu orang-orang non muslim itu kalau mau musuhi orang Islam, lihat saja di Palestina, tidak peduli perempuan dihabisi, tidak peduli anak-anak dihabisi, tidak peduli bangunan-bangunan dihancurkan. Itu tidak ada adab, itu tidak ada. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah sekarang itu dihilangkan itu ajaran Islam mengenai jihad. Katanya apa? Ini menimbulkan radikalisme. Salah. Tidak. Justru kalau dihilangkan akan muncul yang namanya radikalisme. Orang seenaknya saja menganiaya orang lain. Yang kedua, khilafah. Loh, khilafah itu apa sebenarnya? Kok meden-meden? Indah. Ajaran prinsipnya adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian menghukum di antara manusia, maka putuskanlah hukuman dengan yang adil. Kalau namanya adil, itu ada beda-bedakan itu. Kalau ada menteri korupsi, ya, tangkap, penjarakan.
Rakyat kecil tangkap, diadili. Jangan kalau orang-orang yang pejabat tinggi berbuat korupsi misalkan atau melanggar aturan, aman-aman saja, sementara rakyat biasa kalau melanggar langsung diberi hukuman yang berat. Jangan seperti itu nggak adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah itu mendekati kepada, paling dekat kepada takwa. Ini masalah khilafah. Jadi orang itu jangan mengada-adakan masalah, jangan. Tidak ada diada-adakan. Tujuannya apa? Merubah kurikulum. Jadi semua nanti digradasi kurikulum kita itu. Nah, kalau mau menyelesaikan masalah harus tahu apa problemnya dulu. Namanya identifikasi masalah, atau bahasa kampung Inggrisnya kita perlu recognizing, mengenali, recognizing masalahnya apa. Tidak usah ditutup-tutupi lah, dan jangan mengada-ada yang tidak. Ini kelirunya di sini. Allah sebenarnya beri jalan keluar kepada kita menyelesaikan masalah secara spiritual. Al-Baqarah 45 sering saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Apa sabar? Saum. As-saumu nisfus sabri, kata Rasulullah. Puasa itu separuh dari kesabaran. Syahrul Ramadan, syahrul sabri. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita sekarang sedang saum, dan saum wajib lagi. Ini termasuk wasilah yang sangat efektif untuk penyelesaian masalah. Mohon kepada Allah setelah kita puasa, dijamin makbul. Tapi harus jujur, apa masalahnya? Jangan mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan. Itu kebohongan namanya. Rakyat itu makin pinter, dibohongi tidak bisa, makin pinter. Jadi jangan mengada-ada. Kita ingin menyelesaikan masalah ini, masalah bersama ini, karena menyangkut masing-masing kita juga. Jadi harus kita selesaikan secara bersama-sama. Bisobri pertama, dengan kesabaran. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu banyak berdoa ketika berpuasa, karena ada jaminan dari Allah doa kita dikabulkan. Dan saya yakin kalau Allah menghendaki, hutang berapapun terbayar. Yakin itu. Yang kedua, was-sholati, dan dengan sholat. Jadi ada dua wasilah, dengan puasa dan dengan sholat. Kita setiap sholat pasti berdoa, dan doa untuk pribadi kita, keluarga kita, dan juga untuk umat seluruhnya, untuk bangsa kita juga. Kita berharap dengan doa-doa kita itu problem-problem kita akan terselesaikan dengan baik. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sungguh salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan ketemu Rabb-nya dan kembali kepadanya. Kita yakin akan ketemu Allah, kembali kepada Allah. Kapan? Tidak tahu. Bisa nanti, bisa besok. Yakin saja, supaya kita sholat kita itu sungguh-sungguh khusyuk. Anggap sholat ini sholat terakhir. Besok pagi sholat subuh, anggap itu sholat subuh terakhir. Laksanakan sebaik-baiknya. Datang ke masjid jamaah, karena itu adalah kemungkinan sholat terakhir. Walaupun kita berharap masih bisa
sampai akhir Ramadan bisa masih melaksanakan puasa. Tapi siapa tahu, kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak mesti kalau yang tua cepat, yang muda lambat, tidak mesti. Ya, bagi kita adalah yang penting siap-siap saja. Itulah jamaah sekalian. Jadi ada problem komunal tapi menyangkut individual, problem utang itu tadi, problem pendidikan juga, ekonomi juga. Saya kira itulah problem yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Kita hanya bisa melaksanakannya dengan pendekatan spiritual tadi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.